Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfain dari Ekonomi Syariah kelas G dengan NIM 4011802556. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus perlindungan konsumen untuk memenuhi tugas mata kuliah perlindungan konsumen yang dibimbing langsung oleh Ibu Dwi. Pesatnya perkembangan dunia transaksi yang terus berevolusi menjadikan regulasi mengenai perlindungan konsumen sangat dibutuhkan. Karena adanya payung hukum yang jelas akan mempermudah konsumen untuk mempertahankan hak-haknya dalam melakukan transaksi. Saat ini, transaksi sangat mudah dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi yang hanya tinggal satu kali klik saja dapat bertransaksi sampai ke berbagai belahan dunia. Sehingga berangkat dari fenomena ini menjadikan perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin relevan untuk dibahas. Karena apa? Untuk melihat bagaimana perkembangan hukum tentang perlindungan konsumen, apakah itu akan benar-benar dilaksanakan atau benar-benar terjadi atau hanya sebatas teori saja. Dari pesatnya perkembangan teknologi yang menjadikan transaksi juga semakin mudah, konsumen harus lebih hati-hati dalam melakukan transaksi. Karena apa? Mengingat saat ini banyak sekali e-commerce atau marketplace yang menjanjikan kemudahan kepada konsumen, tapi tidak banyak juga yang menjunjung tinggi hak konsumen, sehingga seringkali ada konsumen yang merasa dirugikan karena transaksi tersebut. Salah satu kasus yang akan saya bahas pada tugas perlindungan konsumen kali ini adalah kasus yang sudah booming pada akhir tahun 2020 sampai 2021, yang kasusnya baru diselesaikan oleh Mahkamah Hakim pada September 2021, yaitu kasus penipuan yang dilakukan oleh GrabToko. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya akan membahas secara rinci tentang penipuan ini. Jadi silakan teman-teman simak dan bisa ditanggapi setelah menonton video presentasi saya. Terima kasih, selamat menyimak. Baik, terima kasih teman-teman masih setia dengan presentasi saya, Nadia Ulfain 4011802556 di mata kuliah perlindungan konsumen. Pada tugas perlindungan konsumen kali ini, salah satu studi kasus yang akan saya bahas pada tugas perlindungan konsumen adalah kasus yang sudah booming pada akhir tahun lalu, akhir tahun 2020 sampai pada awal 2021, yaitu kasus penipuan oleh GrabToko. Sebelum kita terlalu jauh, kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya GrabToko itu. Nah, GrabToko adalah salah satu platform e-commerce yang tengah hits di masyarakat karena menawarkan barang dengan harga yang murah. GrabToko itu menjual barang elektronik dengan berbagai merek dan menawarkan diskon sampai 50%. Barang-barang yang ditawarkan itu adalah barang-barang elektronik seperti HP, power bank, blender, rice cooker, kabel data, AirPod, Airbus, dan sebagainya. Dan kasus ini bermula itu adalah kasus penawaran diskon besar-besaran, sehingga customer itu tertarik untuk membeli di GrabToko. Lalu ternyata setelah membeli itu barangnya tidak sampai pada akhirnya ketika konsumen itu meminta ganti rugi balik, itu ternyata dari pihak GrabToko tidak bisa dihubungi. Dan kasus penipuan itu mulai terjadi. Nah, sebelum kita membahas langsung tentang kasus ini, kita perlu tahu sebenarnya apa sih fakta-fakta dari GrabToko itu. Dan ternyata fakta yang saya kutip dari surah.com, pertama, bahwa GrabToko itu ternyata tidak terkait dengan layanan manapun. Jadi kalau kita lihat sepintas, bahwasanya namanya GrabToko, itu pasti akan langsung mengarah pada salah satu platform layanan sejenis yang lagi hits juga. Tapi ternyata platform ini adalah tidak terkait dengan layanan manapun. Jadi, e-commerce GrabToko itu tidak terkait dengan layanan atau aplikasi atau perusahaan manapun yang memiliki kemiripan nama. Nah, karena hal ini sudah dikonfirmasi secara langsung oleh pihak terkait, sehingga dapat dikatakan sebagai pernyataan valid. Meski demikian, perusahaan layanan online yang namanya mirip justru sudah melakukan langkah hukum dalam rangka membersihkan nama baik perusahaan dan brand yang dimilikinya. Fakta yang kedua, bahwa GrabToko ini berani menjual barang dengan diskon yang besar. Jadi bukan hanya isapan jebak belaka, bahwasanya GrabToko itu berani menjual barang branded dengan harga yang fantastis, sehingga barang di pasaran dipatok dengan harga yang belasan juga bisa didiskon habis-habisan dengan harga tinggal jutaan saja. Jadi harga-harga barang yang di pasaran itu belasan juta itu bisa dipangkas hanya tinggal beberapa juta saja. Ini tidak masuk akal ya sebenarnya.
kalau dilihat-lihat. Dan ternyata fakta yang ketiga adalah bahwa GrabToko ini sebenarnya adalah anak baru di industri e-commerce. Jadi kenapa bisa dikatakan sebagai anak baru? Karena ternyata GrabToko itu merupakan pemain baru. Meski namanya sudah terkenal sejak tahun 2020, tapi secara fisik kantor itu baru ada Desember lalu. Dan fakta yang terakhir adalah kejanggalan di website layanan. Ternyata website yang digunakan oleh GrabToko itu baru 39 hari. Untuk layanan Go Public itu saya rasa 39 hari itu masih terlalu muda gitu untuk customer yang udah banyak. Dan dari kasus ini terkait dengan perlindungan konsumen, dari 980 customer itu ternyata baru 9 customer yang mendapatkan barang, dan taksiran dari kerugian customer itu mencapai 17 miliar. Nah, dalam kasus ini itu Badan Perlindungan Konsumen yang berperan penting adalah BPKN. Jadi BPKN itu sudah mewanti-wanti bahwasanya untuk para korban atau para customer yang merasa tertipu itu bisa langsung melapor ke BPKN. Nah, dilansir dari CNBC bahwasanya BPKN itu sudah meminta GrabToko untuk segera bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Insiden yang terjadi pada konsumen dalam memesan dan membayar ponsel di GrabToko tetapi barangnya tidak kunjung sampai itu bisa ditindak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 99 Pasal 4 huruf H ditegaskan bahwa konsumen itu berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan atau pergantian apabila barang jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan sesuai dengan pasal 7 huruf F UU PK, pelaku usaha itu berkewajiban memberi kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, selain pasal 4 dan pasal 7, pemberi layanan juga dapat dianggap melanggar ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf A, di mana sanksinya itu diatur dalam pasal 62 ayat 1. Selain pemberian sanksi perdata dan pidana, pasal 19 ayat 1 dan ayat 4, UU PK juga bisa mencabut usaha perusahaan ini dengan ketentuan pasal 63. Nah, kelanjutan dari kasus ini, kasus GrabToko ini ternyata sesuai yang saya kutip dari newsdetik.com tertanggal 27 September 2021, Hakim memvonis Yuda Manggala selaku owner dari GrabToko itu dengan pidana penjara 4 tahun serta denda 800 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Dan atas perbuatannya, terdakwa Yuda Manggala itu dinyatakan bersalah melanggar pasal 28 ayat 1, pasal 45A ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam kasus ini, Yuda Manggala itu didakwa melakukan tindakan pidana melakukan penyebaran berita bohong dan melesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan dalam dakwaan tersebut, terungkap cara-cara Yuda Manggala membuat situs GrabToko hingga menyebabkan korban sebagai konsumennya merugi. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang masih setia menyimak sampai pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa dari studi kasus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia itu berperan penting dalam proses pelaporan apabila ada konsumen atau customer yang merasa dirugikan oleh suatu transaksi. Jadi kita sebagai customer apabila merasa dirugikan oleh sesuatu hal, kita bisa lapor kepada YLKI atau Ditjen PKTN, ke BPKN atau bahkan bisa sampai ke pada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, tips dari saya apabila kita melakukan transaksi online atau untuk menghindari adanya penipuan atau merasa dirugikan, kita bisa terlebih dahulu lihat track record dari marketplace yang akan kita kunjungi itu seperti apa, jadi atau pada tanggapan respon konsumen sebelumnya. Jadi jangan mudah tergiur dengan harga yang murah, tetapi lihat dulu bagaimana track record sebelumnya sehingga kita dapat mengurangi resiko penipuan yang ditimbulkan oleh
situs-situs belanja online. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Teman-teman bisa menanggapi selanjutnya pada diskusi yang telah ditentukan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.